Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kevin Egan dalam Special Report Jokowi JK 365. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan dan stimulus di sektor keuangan. Pemirsa, langsung saja kita mulai Jokowi JK 365. Pemirsa, setahun pertama pemerintahan Jokowi JK dihadapkan dengan sejumlah tantangan, dan tantangan itu datang dari sektor ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah, pelemahan ekonomi global, serta merosotnya indeks harga saham gabungan menjadi sebuah tantangan yang harus segera diwaspadai oleh Presiden Jokowi JK. Dan Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Yusuf Kala sudah meluncurkan sejumlah paket kebijakan. Kita akan kemudian membahas bagaimana kemudian peran dari otoritas jasa keuangan untuk turut membantu pemerintah dan menjaga sektor keuangan kita. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mulyaman Hadad, yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Pak Mulyaman Hadad, terima kasih telah hadir bersama kami. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mas. Pak Mulyaman Hadad, kita akan membahas kemudian dari sektor perlambatan ekonomi global, Pak. Ini menjadi salah satu persoalan utama dalam beberapa bulan ini. Bagaimana dari OJK melihat pelemahan ekonomi global ini, Pak? Memang 12 bulan terakhir kita dihadapkan dengan pelemahan ekonomi global. Dan ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga dihadapi oleh negara lain. Ya. Bahkan beberapa negara lain mengalami impact yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan apa yang kita alami. Ya. Tentu saja ini perlu dan telah mendapat perhatian serius dari pemerintah dan juga dari kami otoritas jasa keuangan. Sehingga kemudian kita harus mencari cara sedemikian rupa sehingga kemudian para pegiat ekonomi di Indonesia masih bisa terus bergerak, ya, terutama industri keuangan yang memang menjadi concern dari OJK untuk bisa terus bergerak, bisa terus membiayai kebutuhan pembiayaan terutama kredit, ya, terlepas dari gejolak ekonomi di luar sana, karena saya kira Indonesia masih menjadi pasar yang besar dengan 250 juta penduduk, ya, kegiatan ekonomi yang berbasis dalam negeri saya kira masih sangat dominan. Oleh karena itu tentu saja ekonomi global memang berpengaruh, tetapi saya kira kita masih tetap terus bergerak, ya, dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu industri keuangan kami arahkan untuk membiayai kegiatan yang lebih banyak berfokus di dalam negeri. Pak Mulyaman, Anda melihat pelemahan ekonomi global ini apakah nanti akan segera menguat? Akankah semakin stabil ke depannya? Apakah Anda sudah bisa melihat itu? Apakah tanda-tanda itu muncul? Sebetulnya sudah 2 tahun terakhir ini, ya, selalu menjadi tanda tanya setiap siapapun, ya, yang aktif di industri keuangan, ya, kapan tingkat bunga di Amerika akan ditingkatkan? Karena saya kira masyarakat dunia banyak memberi perhatian terhadap perkembangan tersebut. Bagi kita, saya pikir sooner or later, cepat atau lambat, ya, apapun keputusan yang akan ditempuh, tetap saja akan ada implikasinya bagi kita. Oleh karena itu menurut saya, apapun nanti dampaknya akan ada, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi negara lain. Makanya rasanya kita lebih banyak mestinya fokus kepada bagaimana kita membangun fundamental, faktor-faktor fundamental perekonomian yang ada di Indonesia. Pak Mulyaman, bagaimana Anda kemudian melihat fundamental ekonomi domestik sejauh ini? Seberapa kuat kita bisa menahan gejolak pelemahan global, terutama jika apabila ada skenario mengenai The Fed yang akan segera menaikkan suku bunganya, Pak? Saya kira saya termasuk yang optimis melihat perkembangan ini, dalam artian karena potensi dalam negeri yang relatif besar. Dan rasanya pengalaman serupa ini bukan yang pertama kita alami. Tahun 2000-an, ya, saya kira kita juga dihadapkan dengan masalah serupa. Permintaan global menurun, akhirnya kita beralih kepada aktivitas ekonomi di dalam negeri. Dan saya kira itu bukan satu hal yang kecil, ya, potensinya besar sekali. Dan kita bisa bertahan. Kita paling tidak bisa tumbuh sekitar 5%
ketika semua negara-negara lain struggling dengan pertumbuhannya. Oleh karena itu menurut saya lebih bagus kita lebih inovatif, lebih fleksibel, terutama untuk mengalihkan yang tadinya fokus luar negeri kemudian menjadi fokus dalam negeri, dan kemudian kita bisa mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pertumbuhan kredit ya masih kuat betul, ya terutama kredit terhadap pembiayaan yang berbasis lokal, yang berbasis domestik, ya yang tidak terkait langsung dengan gejolak ekonomi di luar negeri. Jadi saya pikir space untuk yang ada di dalam masih besar. Baik, ya. masih cukup baik begitu Masih ya Pak cukup Mulyaman. baik, Pak ya. Mulyaman, jika melihat sejumlah koreksi terhadap asumsi makro kita, seperti asumsi pertumbuhan 5,3% dan kemudian nilai tukar rupiah di 13.900. Nah, apakah kemudian itu sudah sejalan dengan pelemahan ekonomi global dan dengan kondisi real di dalam negeri, Pak? Saya kira sudah dihitung dengan cermat ya, artinya memang harus dilakukan penyesuaian target karena memang target pertumbuhan ekonomi global juga mengalami perubahan ya. Oleh karena itu apa yang sudah digagas oleh pemerintah dalam hari ini merubah target-target pertumbuhan ekonomi, menurut saya memang harus seperti itu ya. Tetapi jangan sampai kita kehilangan perspektif seolah-olah kemudian penurunan ini seperti akhir dari suatu kehidupan. Tidak, artinya begini, setiap orang masih memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan masih terus akan positif. Oleh karena itu tentu saja kita mempersiapkan, kita terima pelemahan ini dalam pertumbuhan dan sekaligus kita perbaiki kesempatan juga untuk kita semua, baik pemerintah, OJK dan otoritas lain untuk mengeluarkan berbagai macam paket, yang mengeluarkan berbagai macam transformasi dan reformasi, sehingga dengan demikian ketika kesempatan itu nanti datang, saya kira kita tinggal memetik hasilnya. Ya artinya kita siap untuk recovery yang lebih lanjut. Baik, Pak Mulyaman, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan OJK untuk kemudian menjaga sektor keuangan kita, Pak ya. Pemirsa, Special Report Jokowi JK 365 akan segera kembali usai jeda berikut.